Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 5, subtema 2, usaha di sekitarku. Di pembelajaran 2 kita akan belajar matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 77 sampai dengan 86. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul ya. Nah, sesuai dengan judul yang ada di sini. Kalau mau lihat yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Adik-adik tinggal cari aja mau lihat yang mana. Misalnya mau lihat semua tema di kelas 6, berarti pilih yang ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 5, di kelas 6. Ya, misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 4, berarti pilih yang ini ya. Klik putar semua, nanti di sebelah kanannya akan ada daftar pembelajarannya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, ada Beni ya di sini katanya, usaha kecil dan menengah atau UKM, gerabah dan batik Nusantara perlu terus dipromosikan agar dikenal lebih luas, baik oleh konsumen dalam negeri maupun mancanegara. Salah satunya adalah melalui poster. Nah, yuk kita mengenal poster sebagai bagian dari reklame. Nah, ada dua poster di sini ya adik-adik ya. Yang pertama pameran batik 2-7 Desember 2016. Yang kedua pameran gerabah. Ini tanggal 7-10 Desember 2016. Nah, diskusikan pertanyaan berikut ya. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang poster tersebut? Nah, secara keseluruhan sudah terlihat sangat menarik ya karena berisi gambar dan ada tulisannya juga. Ya, atau kalimatnya juga sudah sesuai. Kemudian tulisan atau kalimat posternya juga singkat, padat dan jelas, serta pemberian gambar atau foto dan tulisan atau kalimat dalam poster memiliki perbandingan proporsional. Namun, poster tersebut kurang jelas karena tidak ada informasi tentang tempat penyelenggaraan acara pameran yang ditujukan. Kemudian yang kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat poster? Nah, beberapa keterampilan yaitu mendesain gambar, menempatkan gambar sehingga terlihat menarik, menyusun tulisan yang mampu mengajak pembaca, serta mampu menyusun tulisan yang jelas dan tidak bertele-tele. Lalu yang nomor 3, bisakah kamu menduga langkah-langkah cara membuat poster tersebut dan jelaskan. Nah ini ya penjelasannya. Yang pertama, langkahnya menentukan ide yang ingin disampaikan. Yang kedua, menentukan judul, pesan yang ingin disampaikan, serta juga tanggal dan tempat penyelenggaraan. Lalu menyiapkan alat dan bahan, menggambar sketsa gambar dan tulisan pada kertas poster, lalu diwarnai. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini adik-adik, ini ada langkah-langkah dengan judul proses mendesain poster dengan tangan. Ada langkah 1 ya, siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Lalu pilih kertas polos sesuai keinginan. Kemudian langkah ketiga, buat garis tipis ya. Lalu langkah keempat untuk rinciannya boleh adik-adik baca ya. Lalu buatlah judul. Nah, judulnya seperti ini dibuat sketsa dulu. Kemudian catatan kaki atau footnote atau tulisan lengkap penjelasannya, lalu isi bagian tengah dengan gambar. Ya, baru nanti kita warnai. Nah, itu adalah langkahnya. Yang ke-8 lakukan eksperimen ya. Nah, sekarang saatnya adik-adik merancang ya. Kemudian poster dengan menggunakan tangan. Ini adik-adik bisa melihat contoh yang ada di sini. Jadi Karina tidak berikan contoh karena ini sudah lengkap sekali contohnya. Ya. Nah, kita berlanjut ke yang berikutnya. Nah, ini ya, ketika merancang sebuah kemasan, kamu perlu memiliki keterampilan untuk memetakan ukuran produk agar dapat dibuat kemasan yang sesuai. Usaha-usaha yang ada di sekitar kita kadang-kadang merancang kemasan yang unik untuk produknya. Salah satunya adalah kemasan berbentuk prisma segitiga seperti yang ada di sini, ya. Nah, ini bentuknya adalah bentuk prisma segitiga. Nah, apakah adik-adik juga menemukan kemasan produk lain yang berbentuk prisma segitiga di sekitar adik-adik? Coba berikan contoh. Nah, Karina temukan satu ya, yaitu
kemasan coklat Toblerone ya adik-adik, bentuknya persis seperti ini, ya. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat prisma segitiga? Nah, sifatnya adalah memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen, segitiga ABC dan DEF memiliki ukuran dan bentuk yang sama, kemudian setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang, prisma segitiga dibatasi oleh 3 persegi panjang, yang setiap sisi sampingnya yaitu ABED, BCFE, dan ACFD. Memiliki rusuk tegak ya, kemudian prisma segitiga memiliki 3 buah rusuk tegak yaitu AB, AD, BE, dan CF. Rusuknya dikatakan tegak karena letaknya tegak lurus terhadap bidang alas dan atas. Lalu setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Lalu segitiga ABC dan DEF pada gambar diagonal bidang pada sisi ABED memiliki ukuran yang sama. Ya, perhatikan bahwa A sama dengan BD, BF sama dengan CE, AF sama dengan CD ya. Nah, kemudian kita amati gambar prisma segitiga berikut ini. Ya. Nah, ini juga ada ya. Yang ini jaring-jaring. Nah, sekarang kita diskusikan secara berpasangan tentang gambar prisma berserta jaring di atas tadi. Diskusikan hasil pengamatannya. Nah, bangun prisma segitiga memiliki atap dan alas yang berbentuk bangun segitiga, memiliki 3 sudut selimut berupa bangun segi 4, memiliki 3 rusuk tegak, dan memiliki 6 titik sudut. Kemudian, nah kita lihat di sini ya adik-adik ada gambar lengkapnya. Amati gambar ini ya, prisma segitiga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, ini sama persis dengan yang Karina sebutkan di awal tentang sifat-sifatnya ya. Nah, namun di sini dilengkapi dengan gambar dengan ada tanda dari masing-masing titiknya ya. Kemudian kita sekarang membuat diagram Freyer ini ya adik-adik ya. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, buatlah diagram Freyer tentang sifat-sifat prisma segitiga dengan syarat yang tadi ya, ini nih, syaratnya ini. Nah, Karina langsung buat di diagramnya. Yang contoh ini ada papan nama ya, biasanya kalau seseorang kerja di perusahaan, mungkin kalau jabatannya cukup lumayan tinggi, dia biasanya ada papan namanya seperti ini. Ini biasanya diletakkan di meja supaya ketika ada orang itu sudah langsung tahu, oh ini apa namanya siapa. Lalu ada juga tas yang berbentuk seperti ini, prisma segitiga, dan juga kalender meja ya adik-adik ya. Yang bukan contoh ada ini bola basket, dadu, dan kaleng minuman ya. Kemudian ciri-cirinya memiliki atap dan alas berbentuk segitiga, memiliki 3 sisi tegak berbentuk bangun segi 4, lalu memiliki 3 rusuk tegak, memiliki diagonal bidang sama panjang. Jadi prisma segitiga adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah segitiga sebagai sisi alas dan sisi atas, serta dibatasi juga dengan 3 buah sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.